makanya orang kalau sudah sepuh mau meninggal itu kayak anak kecil lagi. Iya. Jadi jangan kaget kalau orang tua kita tuh bertindak seperti anak kecil itu. Kita menuduh pikun, enggak, mulai terurai satu-satu. Ya. Nah, ini baru kita akan bertemu sedulur kita yang akhirnya menjelma menjadi Yama, Suratma, Jogor Manik tadi yang ada di perut, terus Durakala. Siapa Yama? Yama adalah jalan kematian atau dewa kematian. Ini salah satu dari paparan sedulur papat. Baru ini juga ngejawantah ya, ketika sudah lahir sebagian unsur masuk di dalam tubuh kita, sebagian ada di luar. Menjadi, ada yang tahu? Iblis. Nah, iblis ini duluri dewe. Dari apa? Anggapati. Air tadi. Iblis. Ya, terus I Janat, I Malata, I Gendruk. Nah, kalau ada pelesetan genderuwo itu yang goda kita, gendruwo dewe nih, gendruwo kita sendiri nih. Ya, jadi sedulur papat yang sudah mengejawantah menjadi ini Anggapati ya, berarti kakang kawah ini menjelma menjadi itu. Ya. Oke, kakang kawah ya. Terus ada namanya Merajapati. Itu api. Oke, itu berada di dalam diri kita. Api itu menjadi emosi, getih namanya. Nah, ini bisa dilihat di unsur fisiknya ketika kita lahir itu kita didampingi kakang, getih yang tertumpah gitu ya. Dan sebagian sudah ada di dalam diri kita. Imaloto itu apa? Banaspati. Itu angin. Ari, plasenta. Ini wujud fisiknya. Terus puser. Ya, ini puser atau lamas. Disebut Banaspati Raja. Ini semua bukan pengganggu, tapi pelatih jabang bayi untuk dipersiapkan hidup di Ngarcapada. Pelatih. Iblis itu pelatih kita. Tanpa adanya iblis, Anda tidak bergerak kepada Tuhan. Bukan musuh ya, tapi pelatih. Nah, biasanya ini akan melatih si bayi untuk merasakan demam. Itu untuk menerjemahkan unsur panas, ya, atmosfer, ya, berkaitan dengan itulah dilatih sama si iblis biar nggak kaget. Jadi dia demam, menggigil, itu karena ada iblis. Berterima kasih pada iblis. Dengan iblis Anda merasakan surga dan neraka. Dilatih untuk memiliki sensor persepsi, sense untuk merasakan kehidupan. Iblis ya, ini ditata terus. Baru dilatih oleh I Janat, getih. Kenapa getih itu? Getih berkaitan dengan sukmo langgeng atau sukmo gerak di dalam tubuh. Maka kejang-kejang bayi itu, ojo kaget. Karena dilatih ototnya, darahnya, kejang-kejang sama si I Janat ini. Maka disebut jahanam. Jahanam itu berarti ketika ijanat itu tidak Anda kenali. Seperti anak kecil yang akhirnya melempari Anda sesuatu atau mengganggu Anda secara berlebihan. Terus I Malata itu Banaspati atau angin. Ngerti ya? Apa itu? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pikiran dan perasaan bayi. Itu nangis gak ada habisnya. Nyower terus katanya wah kena sawan itu. Diganggu makhluk astral, bukan diganggu oleh demitnya sendiri atau saudaranya sendiri. Baru genderuwo atau puser itu mual, mutah atau gumoh kalau dalam tradisi Jawa itu memuntahkan sesuatu ya, lendir, memuntahkan sisa-sisa kawah yang ada di dalam perut itu dimutahkan. Ya, ini pelatih kita, bersyukurlah.
ketika kita sudah ngerti, makanya gendruwo ileren ya. iya ileren. Terus melet-melet gitu ya, iya. Nah, itu kreasi dari imajinasi manusia saja dalam budaya tertentu. Ya ora apa-apa, keren kan, boleh berpikir liar boleh, tapi tidak boleh dipaksakan ke orang lain gitu ya. Tuh baru siapa ya kita nih di sini. Jabang bayi itu kita. Dan dia selalu mendampingi kita. Baru nanti ketika si jabang bayi sudah bertumbuh 7 bulan sampai 7 bulan sampai nanti di umur 12 bulan itu kita didampingi oleh sama. Ini namanya Mekahir. Malaikat ya, dia menjelma menjadi malaikat. Selabir, selahir, mokahir gitu. Dari iblis dia menjadi malaikat yang konsisten setia. Sebenarnya saat Anda sadar itu selalu menuntun rasa Anda. Kalau ini tadi membentuk insting naluri Anda untuk hidup yang iblis, kalau malaikat itu membentuk feel. Jadi ada insting, ada feeling. Nah saat Anda mengikuti ini, Anda dituntun sama malaikat Anda sendiri. Ya disebut apa? Guardian angel ya. Ya terserah. Nyebutnya apa? Saya nyebutnya ini. Ya guardian angel. Itu malaikat kita. Jadi semua adalah transformasi. Bisa menjadi kacau rusak itu sebenarnya karena asosiasi dari keotiknya pikiran kita sendiri. Kesadaran kita sendiri yang limit, pikiran kacau. Semua itu akhirnya menjadi buruk gara-gara kita saja gitu. Kita yang kacau itu. Baru ketika sudah ini sudah semakin feeling dan insting manusia itu berkembang. Mana Bu? Mau dicatat? Oh dicatat. Yang kedua apa? Selahir. Selahir, selabir, mokahir, dan ini mekahir. Ya sebenarnya ini digunakan dari bahasa Timur Tengah ya, akulturasi. Keluar dari sini udah lupa. Enggak apa-apa, yang penting ngerti aja kalau kita didampingi 4 elemen kita ini ya. Nah kalau sudah nanti anak itu sudah terbentuk ya, berarti udah bisa jalan, udah punya feelingnya terbentuk secara emosi, pikirannya. Ini akan membentuk rasa ingin tahu yang kuat, knowledge. Ketika pengetahuan mulai terkumpul, sedulur papat itu mulai menjauh dari kita. Tandanya kamu sudah bisa mandiri. Tapi di lain sisi dia memisahkan anak-anak kita dengan orang tua. Maka dia cari jati diri. Umur 14 sampai 21 tahun itu pasti keluar rumah. Tidak mau berkumpul dengan orang tuanya. Karena sedulur papa itu mengajak dia untuk traveling, mencari misi jiwanya itu siapa. Ya, traveling. Maka Supiyah, Mutmainah, Amarah, Alwamah itu mengajak traveling untuk mengumpulkan siapa aku. Nah, itu saat itulah orang tua itu harus tirakat dan banyak berdoa. Harus sabar sareh, bener-bener. Anda hanya bisa menyumbangkan tutur kata yang bijak dan menjaga hati yang stabil saat itu. Karena kalau tidak, kacau situasinya. Kita merusak takdir diri kita dan anak-anak kita. Padahal sedulur papa sudah ngasih instruksi. Ya. Jadi Tuhan itu ngasih asisten yang komplit sebenarnya ke kita. Jadi mau diajak keluar. Jadi Anda bisa ke sini cari ilmu atau apa itu sedulur papa. Sedulur papa itu mengajak Anda untuk mencari jalan pulang. Kamu sudah traveling ke bumi, nanti harus pulang. Prosesnya sangat setia mendampingi. Tapi dia ngontrolnya dari jauh. Maka kadang kita tidak sadar. Nah, di dalam tradisi meditasi, nanti umur 30, dia mulai keingat jalan pulang. Mulai rindu papa mama gitu ya. Karena tahu jalan dia ada itu adalah papa mama. Sama sedulur papa digiring lagi pulang. Cari papamu. Jadi bisa nangis, menatap matanya gitu kan. Akhirnya ada tradisi sungkeman, dimandikan. Itu si anak juga ingin rindu. Karena aku lewat dari kamu, ada aku ini. Jadi energi maskulin feminin itu memerintah sedulur papat, pulangkan dia anakku. Pulang-pulang. Tapi kalau hari ini kita nggak paham, tapi diconeni gitu, dimuarahi, malah kaburnya semakin jauh. Maka ada tradisi merantau gitu ya. Itu karena memang ada elemen sedulur papat yang mengajak kita traveling. Nah setelah itu pulang di umur 30, 40 itu mulai mengalami ledakan-ledakan untuk sareh. Berarti wayahnya aku ini bisa pulang, bangkit mencari jalan pulang gitu ya. Kalau umur 40 ke atas lah. Life begin at 40. Ya, apa namanya? Golden apa namanya tadi Mas? Bagus, golden moment.
golden moment. Jadi ada momen itu mau pulang, udah cari jalan pulang kemana? Ke Tuhan, karena kita tuh makhluk kesepian. Semenjak kita tuh menjadi suweng, ngerti suweng? Cari-cari Tuhan. Suweng itu bagian dari suweng. Makanya cublak suweng, suweng itu yang gelenter. Suweng itu adalah manifestasi suweng. Semenjak kita turun, kita merasa kesepian, ingin pulang kepada persatuan. Caranya pulang harus melelai dulur papat ini untuk satu, bekerja sama, manunggal, oneness. Nah, ketika sudah itu kita terlatih, maka kenapa kita diajak untuk sejak dini dikasih laku-laku ya? Kalau muda itu kanuragan gitu ya. Kalau agak umur ini kabiat mikan, terus kawisesan, kelepasan ya, mulai melepaskan udah duniawi, baru kamuksan atau disebut samadhi ya. Jadi saat seperti itu kita harus jadi anak kecil lagi, kosong, karena seluruh pikiran kita itu sudah mengeracuni kita. Makanya dilambangkan kita harus seperti jabang bayi lagi. Ketika seluruh pikiran dan emosi kita itu bisa stabil tenang seperti bayi itu lagi, sedulur papat itu ngerangkul kita. Makanya orang kalau sudah sepuh mau meninggal itu kayak anak kecil lagi. Iya. Jadi jangan kaget kalau orang tua kita tuh bertindak seperti anak kecil itu. Kita menuduh pikun, enggak, mulai terurai satu-satu. Ya. Nah, ini baru kita akan bertemu sedulur kita yang akhirnya menjelma menjadi Yama, Suratma, Jogor Manik tadi yang ada di perut, terus Durakala. Siapa Yama? Yama adalah jalan kematian atau dewa kematian. Ini saudara kita juga. Jadi dia sudah menginstruksi, kamu akan kesini masukmu. Kamu mau nites atau reinkarnasi ke siapa? Dikasih tahu saat kita mengamati. Jadi ada kecenderungan terlalu sayang ke anak ke satu ya kira-kira ikutnya situ. Jadi anak ke satu harus benar-benar diopeni sebaik mungkin. Karena itu menjadi tempat kita nanti untuk ada lagi. Maka ya jarak terdekat itu ya, jarak terdekat. Suratma, ini adalah hakim. Hakim itu kita bertemu dengan sedulur papat yang ada di akal, keluar dia. Ya tadi yang apa katanya dikasih tahu penimbangan amal baik, amal buruk ya. Tarazu mizan kalau di Islam namanya. Jadi ada pertimbangan amal. Itu karena kita melihat selama ini seberapa kita itu menggunakan kemampuan akal kita untuk mempertimbangkan, itu tercermin lagi ke sini. Ya cukup diamati saja. Jadi kan muncul Pengadilan. layar-layar ya pengadilan hakimnya. Baru Jogor ini juru tulisnya, juru catat. Maka dia duduknya ada di manik mata itu. Jadi manik mata kita itu merekam semuanya. Bahkan kita mencuri ya, mumpung nggak ada orang, lah kamu kan orang kan gitu. Dia tetap mencuri, tapi rekamannya kan ada di dalam kita. CCTV 24 jam yang tidak terputus. Juru tulis. Baru Durakala. Nah ini tanya Mas Heru nanti. Pencabut sukma atau yang memindah kumara atau jiwa kita ke tempat berikutnya. Ya, pencabut nyawa itu kan medeni ya sebenarnya pengantar aja lah. Pencabut ya. Pencabut nyawa. Malaikat penyabut nyawa. Ya, gitu aja lah. Nah, ini semua dulur papat kita semua. Jadi kalau kita bisa mengamati, sangat adil semua, mendampingi kita dari proses nggak ada menjadi ada, perjalanan hidup kita sampai balik lagi ke tempat yang baru, yaitu tubuh yang baru, ya masih dituntun sebenarnya. Nah ini di circle besar ya tadi elemen itu banyu, angin itu, dan ini ada di sini. Maka di Jawa memetakan namanya konggule apa itu namanya galihi kangkung gitu ya. Itu kan seloka kata-kata ya. Galihi kangkung tapake kontol anglayang. Terus nanti jelaskan apa? Segara tanpa tepi itu ati banyu perwitasari. Ya, itu segara tanpa tepi. Itu duduknya di mana? Di kelenjar pineal gland. Jadi saudara kita yang disebut mutmainah itu duduk di dalam dimak atau otak, brain system kita. Nah di sana ada namanya cupu manik astagina. Itu duduknya kelenjar pineal gland dalam neuroscience. Itu mensekresi hormon namanya cerebrospinal yang lewat sumsuna ya. Nah inilah sebenarnya tirta sweta amerta kamandalu, di mana yang selalu membawa kita kepada pengalaman awakening, pencerahan atau kesadaran. Ini ditunggu oleh beberapa saudara kita. Itu ada di dalam diri kita sebenarnya.
Maka disebut ratu lurah tangkep langit, karena langit yang disebut langit tanpa tepi itu bermuara di dalam otak kita. Itu kelenjar pineal. Nah, saat kita melakukan pernapasan ya, saya disuruh tuh menginisiasi namanya kundalini atau geni rahasia. Itu untuk menurunkan kekuatan cerebrospinal fluid agar turun melalui sumsumna itu. Baru kita akan mengalami ledakan sub-sub cakra dan cakra besar. Meledak biur. Jadi seperti jenengan tak bilang jatuh cinta tadi, pengalamannya seger gitu, gairah hidup gitu, pokoknya terdorong untuk gairah hidup. Anda bisa bersyukur ya gara-gara itu. Ya, itu disebut tadi segara tanpa tepi atau golek ono atine banyu perwitasari, hati air perwitasari. Itu ada di pineal gland kita. Baru berkaitan dengan galihing kangkung. Kangkung kok ada galihnya? Galih itu tulangnya. Mana mungkin di dalam pohon kangkung itu? Tidak ada. Apa itu? Galihing kangkung itu. Itu adalah nadi kita, ida. Jadi ada 3 nadi ya, ida, pinggala, sumsumna. Nadi kanan, tengah, kiri. Ini yang paling dasar berada di medula spinalis kita di belakang. Nah, ini saya rasa sangat malati ya. Jangan diinjak-injak ya. Walaupun enak, jangan diinjak-injak. Ini jenengan jatuh saja stroke. Jadi ini tuh jalur sakral nih. Jadi sedulur papat kita tuh mendidik kita untuk mengalami keilahian itu dari situ, dan sudah diparingi atau dilengkapi oleh universe ke tubuh kita ini. Jangan dirusak. Kalau dimasas ketika ditekan medula spinalis jangan, nggak boleh. Jadi kita bisa berdiri itu ada 5 detik sedulur papat ya. Jadi di sendi pergelangan kaki, sendi dengkul, sendi sambungan ini ya, sendi sambungan pundak sama ini. Ini semua 5 kalau dihitung secara geometri. Ini diduduki oleh sedulur papat. Kalau Anda kesemutan dan lain sebagainya, sedulur papat Anda bermasalah, harus dilatih, dikonekkan lagi. Tanya Mas Yopi tekniknya itu. Nanti ada yang namanya tapak yang kuntul anglayang. Bagaimana kuntul itu burung bangau, kok kita disuruh mencari jejaknya itu? Nah, itu artinya apa? Tapak yang kuntul anglayang itu adalah ada titik udara di dalam sub kelenjar darah kita, itu ada partikel di mana itu lubang suwung darah itu. Kalau atom itu sama ya, kalau dipecah jeruk itu dalamnya suwung kosong, maka disebut tapaking kuntul anglayang. Jadi darah itu melayang di dalam diri kita, tapi ketika didalami dia tembus, ada titik kosong di dalam diri kita. Maka ketika kita meditasi, darah itu bisa membawa memori yang namanya bentuk-bentuk citra, tapi ketika didiamkan, darah itu membawa kepada sunya, kekosongan, titik inti di dalam diri kita. Duduknya di mana? Telenging ati. Nek manah itu kan sebenarnya otak tadi. Jadi manah itu bergeser. Mohon maaf ya, bahasa manah itu di era Jawa Baru itu diganti di sini. Karena orang Jawa Baru itu bingung menjelaskan hati itu di mana duduknya di sini. Padahal manah itu artinya otak. Ya. Pikiran bisa. Nah, itu ada di titik telenging ati. Ya. Ini ada namanya tapaking kuntul anglayang. Ada jejak footprint kita yang membuat kita ada ini. Jadi kita itu adalah 8 memori ya. Kalau dalam tradisi yoga, kalau dalam tradisi Jawa kuno itu 9 memori, maka disebut Babanawa Songo itu. 9 memori yang menyangga kita. Jadi kita itu punya memori namanya memori suwung sebelum memori elemental. Nah, memori suwung itu ingatan kekosongan ya, rasa yang ada pengen alami itu, katanya suwung gitu ya. Ya. Jadi ada circle cakra manggilingan. Pengalaman kita itu terbatas. Tergantung tingkat memori yang dijereng atau dibeber di dalam tubuh kita itu seperti apa. Misal dikatakan ya, aku berpikir maka aku ada. Eksistensi, pengalaman eksistensi itu hanya ada di alam pikiran dan perasaan, tidak ada di alam rasa. Rasa itu tidak terjelaskan, tidak terklasifikasi. Hanya kebetulan, mohon maaf ya, bisa diukur oleh yang Hawking itu, yang diukur klasifikasi emosi sama pikirannya dan otot. Tapi rasa itu di luar dari itu, dia di luar persepsi kita. Hanya ketika antara badan yang bersifat kasar, biologi, chemistry, dan psikologi kita tertata dengan bagus, kemungkinan pengalaman rasa semesta itu teralami ke kita. Jadi rasa itu di luar dari tubuh ini, karena itu adalah pengalaman tanpa batas di jagat raya.
Dia yang menjadi lembah di mana segala kemungkinan bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, manusia itu harus melihat itu, bahwa kita tuh diberi kemampuan bertumbuh dan berkembang. Maka untuk menumbuhkan itu adalah ditumbuhkan kesadarannya agar berkembang pengalamannya, agar nggak fanatik, agar nggak terkotak-kotak. Manusia itu memiliki kemampuan berpotensi mengalami ketanpa batasan. Gitu. Semoga energinya bisa terserap lah. Hari ini terlepas dari apapun, kita perlu mengingat ya, bahwa apapun cara ketika semua itu membuat kita bersatu, itu adalah yang lebih baik daripada tidak. Karena hari ini dimanapun kita didudukkan, dimanapun kita diajak dan diundang, saya rasa semesta ini mengajak kita untuk selalu manunggal, tidak ada keterpisahan sama sekali. Tadi ada yang bilang ada ya dari berbagai macam latar belakang ya, ada yang dari tradisi keyakinan tertentu, ras tertentu atau apa, tapi kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang itu selalu kita ingat bahwa kita terdiri dari sistem gotong royong canggih, maka kita disebut manunggal. Kita selalu toleransi karena perbedaan itu hanya ada di ranah eksternal, tapi di dalam batin kita selalu inklusif, tidak pernah terpisah. Terus hal itu yang melahirkan harmonisasi atau kerukunan. Nah, 3 ini adalah ciri khas yang memang ditemukan oleh para pitara agung kita dari masa ke masa, yang akhirnya sampai sekarang yang bisa mempertahankan kita di tengah polarisasi, di tengah modernisasi. Maka yang disebut jati diri adalah kita adalah zat-zat alam semesta yang nyempuyung untuk selalu bareng. Dimanapun ada keterpisahan, itu yang perlu kita singkirkan.